dan beberapa provinsi akan melaksanakan. Semuanya dimulai dari Jawa Barat. Inilah salah satu kelebihan punya Gubernur Duda. Kenapa? Ari Duda teh teu loba pikiran. Bebas aku mah aing melangen ieu. Dan pada akhirnya gubernurnya pulang subuh terus. Inilah enaknya jadi Duda. Pulang jam berapapun tidak ada yang menunggu di rumah. Dan enaknya dari Duda adalah menggandeng wanita manapun ngaranna ge Duda. Kang Deddy Mulyadi, nggak mau ke Makassar kah? Di Makassar susah sekali anak-anak masuk sekolah. Tidak ada ordal, tidak ada uang. Anak-anak tidak bisa masuk, tidak bisa lulus. Kang Deddy, bantu dulu di Makassar. Perbaiki sekolah di Makassar. Biar anak-anak yang berprestasi, yang rajin belajar, bisa lebih semangat lagi masuk sekolah. Terima kasih Pak Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info hari ini, berita hari ini per tanggal 21 Mei 2025. Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, saya Muhammad Miftah selaku warga Jawa Tengah mohon dengan sangat minta tolong bantuan kunjungan dari Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Dikarenakan pemimpin kami atau pemimpin Jawa Tengah tidak ada yang berkunjung ke Desa Lengkong, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Padahal kita warga Lengkong RW 7, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah sudah terdampak banjir 6 bulan atau 6 bulan lamanya kita terdampak banjir meskipun naik surut, tetapi belum pernah ada kunjungan dari pemerintah ataupun pejabat negara. Dan banjir di sini itu setiap tahun Kang Deddy, kondisi rumahnya kayak gini Kang Deddy. Tuh semua rumah warga pada kebanjiran Kang Deddy, kasihan rumah warga Kang Deddy. Untuk itu minta tolong dengan sangat bantuan dan dukungan Kang Deddy, terutama kunjungan Kang Deddy ke warga Lengkong RW 7 Desa Sayung, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kang Deddy, tolong kami warga Jawa Tengah, kami butuh sosok pemimpin seperti Kang Deddy. Kang Deddy is the best di hati masyarakat Jawa Tengah. Sekian kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah guys, kalau menurut saya lagi-lagi Kang Deddy makin kesini makin luar biasa, makin top markotop. Aduh, Bu Khofifah, Anda sudah 2 kali menjadi gubernur di Jawa Timur. Fenomena Kang Deddy Mulyadi itu membuat kita iri, Bu. Apa sih Bu gebrakannya? Mulailah Bu. Bayangkan guys, masyarakat di luar Pulau Jawa, di luar teritori pemerintahan daerah Jawa Barat, mereka pingin wilayahnya dikelola oleh Kang Deddy. Berbagai masalah problematika di wilayahnya pingin diselesaikan oleh Kang Deddy. Wow. Inilah yang disebut gubernur rasa presiden. Seperti apa? Sekolah yang di bawah naungan provinsi gimana? Ya, lahan-lahan milik provinsi yang tidak terbengkalai seperti apa? Keterbukaan anggaran. Aduh Bu, tuker Bu, Jawa Barat, oke? Atau kita gabung ke Jawa Barat Bu? Salam Bu Khofifah. Jadi Kang Deddy hati relanya tinggi, uang tidak sayang, yang penting sayang rakyatnya. Iya. Tidak sayang duit, sayang rakyatnya. Iya. Nah, itu kalau kau pikir, kalau Pak Jokowi mana pernah dia ketemu kasih 3 juta, 6 juta, berapa juta, segental diberi ya. Jadi termasuk susah nyari KDM nih orang. Tuh maka tuh utusan Tuhan lu jangan main itu. Orang macam tutuk aja main-main. Iya benar-benar. Tahu dah. Tak pernah ada nih Ahok berikan duit, tidak suah. Oh benar. Iya benar-benar Kev. Iya. Gaya orang macam-macam Kev. Jadi Kang Deddy tidak pelit orangnya. Iya. Murah rezeki deh kata. Iya. Bukan sedikit jipat leompak. Dia beri orang bibi tuh kurang modalan samtiau ungtiau. Mau pribadi J tuh. Pribadi J. Gaji J topeo. J tahan gaji J bagi K. Lagi macam mana? Iya. Benar. Jadi kalau Kang Deddy ini bisa ke Tiongkok ketemu Xi Jinping, cocok dengan Xi Jinping. Hati untuk rakyat itu jadi.
Bukan hati partai itu, bukan, kita hati pribadi itu tinggi. Iya, partai PG jadi yang penting bagus. Hati itu nah kita jaga dengan baik. Ada, jangan pilih dulu. Kalau saudara aku, kalau orang lain. Jadi kalau kita lihat, guys, YouTube balik semua. Saat ini masyarakat NKRI mau tinggalnya di mana, mau lokasinya di mana, bodoh amat. Yang penting pingin mereka itu pemimpinnya Kang Deddy. Luar biasa. Emang Kang Deddy. Inilah yang disebut the real pemimpin. Keren. Bukan saudaraku dibedakan. Tidak cocok. Tidak cocok. Kalau saja di pemimpin loh. Halo, Bapak Deddy Mulyadi atau KDM, nama populer Anda. Anda itu kok makin lama, makin kesini itu makin meresahkan. Meresahkan masyarakat luas, meresahkan masyarakat umum. Anda itu keterlaluan. Bikin heboh aja. Anda itu membuat warga yang bukan warga Jawa Barat jadi gelisah, jadi iri. Mereka juga kepingin punya pemimpin, punya gubernur seperti Anda. Yang Anda sudah lakukan ini, itu adalah revolusi mental yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Bapak di-cloning gitu loh Pak. Dibikin itu loh apa, robot AI atau AI gitu loh. Siapa tahu bisa. Nanti terus disebarluaskan ke seluruh Nusantara, ke seluruh provinsi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Biar mereka juga bisa merasakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Seperti biasa, kita jumpa di podcast Adam Jeep Speak Up. Siapapun punya hak prerogatif untuk berbicara. Nah, YouTube Balik semua di kali ini, Adam Jeep tetap mendoakan semoga YouTube Balik semua dimanapun berada sehat-sehat selalu, berkah, rezekinya melimpah dan dilindungi dari mara bahaya. Monggo silahkan yang mau mendukung, mensupport untuk channel Adam Jeep, dan Adam Jeep juga mohon bantuannya, mohon dukungannya, support kepada channel Adam Jeep agar channel Adam Jeep makin terus berkembang, makin baik lagi. Bisa berbentuk live chat, live sticker, super chat, super thank, ataupun gabung di komunitas Adam Jeep. Karena apabila gabung di komunitas Adam Jeep, insya Allah banyak hal-hal yang lebih bermanfaat lagi, banyak konten-konten yang sangat bermanfaat yang tidak ada di channel manapun atau platform manapun, cuman ada di YouTube channel Adam Jeep. Yaitu syaratnya cukup bergabung di komunitas Adam Jeep. Silakan klik gabung. Oke, kita lanjut aja nih YouTube Balik semua. Kalau saya ngelihat sepak terjang Kang Deddy Mulyadi, makin kesini itu makin beraura. Bayangkan nih guys, atmosfer visualnya Kang Deddy saat ini udah membius mata, pikiran, telinga masyarakat dari Sabang sampai Merauke khususnya. Bahkan sekarang udah mulai viral di beberapa negara di Asia ataupun di seluruh dunia. Wah, lagi-lagi karena kenapa? Karena Kang Deddy adalah saat ini obat yang mujarab di saat terjadinya krisis massal, distrust antara masyarakat dengan pemerintah. Kenapa saya bilang krisis massal, distrust terhadap pemerintah? Ya, karena lagi-lagi banyak sekali oknum pejabat, pemimpin yang tidak amanah, yang mengecewakan rakyat, yang kinerja, kerja, gagasan, ide, terobosannya sangat bertolak belakang dengan keinginan rakyat. Banyak pemimpin setelah memimpin malah dia fokus bersama oligarkinya, fokus bersama timnya, fokus untuk memperkaya diri, keluarga, dan timnya. Nah, dengan adanya krisis ini, yaitu masyarakat, emang tidak semua, saya klarifikasi lagi ya, seperti di konten yang sebelumnya, tidak semua pejabat, tidak semua pemimpin mengecewakan rakyat. Tapi mayoritas inilah yang udah mulai rakyat distrust permanen. Dengan adanya sosok Kang Deddy, maka reaksi masyarakat Indonesia itu langsung peka. Maka inilah Kang Deddy sebagai pemimpin yang rakyat cita-citakan, yang rakyat idam-idamkan. Bayangkan loh guys, nggak melihat sisi teritorinya, bahwa pemerintahan daerah itu kan ada kapasitas, ada radius, ada wilayah, di mana wilayah kepemimpinan Pemprov daerah tersebut atau provinsi daerah tersebut, ya kan?
Tapi masyarakat kita lihat tadi, ada yang dari Makassar, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Pulau Sumatera. Ingin mereka mengharapkan dan meminta agar Kang Deddy bisa menjadi solusi di wilayahnya tersebut. Padahal Kang Deddy ini sebagai gubernur ada radiusnya, teritorinya, wilayah kepemimpinannya. Tapi masyarakat hingga udah tidak memikirkan logika itu. Karena kenapa? Saking mereka menyukai, mencintai kinerja, sepak terjang, ide, gagasan, terobosan Kang Deddy. Karena Kang Deddy saat ini di mata masyarakat emang real kerja untuk rakyat, untuk wilayah, khususnya Jawa Barat. Bayangkan loh, ada yang sampai bilang tadi istilahnya kan, gimana kalau Kang Deddy yang datang ke sini, yang ngecek masalah di sini, ada yang masalah di dunia pendidikan, ada yang masalahnya banjir tadi, banyak sekali masalah di wilayah mereka, istilahnya kan, yang belum ada solusi dari pemimpin atau gubernur tersebut di wilayahnya, gitu. Nah, kalau di sini guys, saya boleh mengajak, mari kepada para pemimpin daerah maupun pusat, Kang Deddy ini adalah salah satu contoh pemimpin yang dicari oleh rakyat Indonesia. Mari semua sama-sama untuk mencontoh Kang Deddy. Boleh dong. Selama kinerja, cara, gagasan Kang Deddy tidak didaftarkan di hak intelektual, berarti siapapun yang plagiat, siapapun yang mencontohnya, yang mengcopy paste-nya, tidak akan ada gugatan royalti hak cipta. Andai kata ini gagasan, ide, terobosan Kang Deddy ini berbicara ada hak intelektualnya atau ada hak patennya. Ini kan nggak ada. Jadi kalau gubernur dimanapun berada, silahkan mencontoh seperti Kang Deddy. Terus saya juga berpikir, apakah bisa ya nanti di Indonesia dirubah undang-undangnya, gubernur bisa memimpin lebih dari satu provinsi? Nah, ini nih, mudah-mudahan nih DPR RI atau lembaga terkait bisa nggak sih membuat aturan seperti ini, atau Bapak Presiden, ada seorang gubernur yang bisa memegang lebih dari satu provinsi, mengelola pemerintahan daerah. Contohnya Gubernur Kang Deddy. Contoh nih ya, ini sekelebat di pikiran saya nih guys. Pegang Jawa Barat, pegang Jawa Tengah, pegang Jawa Timur juga. Jadi intinya berarti Kang Deddy itu hampir 90% pegang pemerintahan daerah wilayah Pulau Jawa. Bisa nggak ya? Seperti itu. Oke guys, kita lanjut lagi. Itulah atmosfer visual hebatnya, auranya, kinerja Kang Deddy, hingga rakyat bisa menilai, hingga rakyat begitu mengidam-ngidamkan. Hampir di semua masyarakat Indonesia minta wilayahnya dipimpin oleh Kang Deddy. Berarti ya Kang Deddy emang harus jadi presiden ya. Atau emang bisa kita bikin aturan ada gubernur memimpin lebih dari satu provinsi. Kalau menurut saya sih, selama dia mampu dibikin aturan itu, kayaknya make sense. Selama dia mampu, selama dia bisa. Gitu kan? Oke, kita lanjut lagi guys. Baru terjadi sepanjang sejarah, orang lain ngantri mudik, beli tiket, ngantri di rest area di Jawa Barat, ngantri bayar pajak sambil tersenyum. Nah, gitu loh. Bayar pajak sambil tersenyum, luar biasa. Naik pendapatannya mungkin kalau dengan sekarang sudah sampai 200 miliar, kenaikannya 100 miliar dalam waktu seminggu. Nanti setelah lebaran akan lihat lagi. Dan pada akhirnya kebijakan ini menjadi kebijakan yang menggema di seluruh Indonesia, di mana seluruh rakyat nagih pada gubernurnya masing-masing. Saya ditelepon Gubernur Jawa Tengah, gara-gara Pak Gub Jabar ini saya, jadi harus membebaskan. Ya sudah, saya bebaskan. Kemarin Banten, Pak Deddy saya juga mau melaksanakan. Sumatera Utara sudah melaksanakan, dan beberapa provinsi akan melaksanakan. Semuanya dimulai dari Jawa Barat. Inilah salah satu kelebihan punya Gubernur Duda. Kenapa? Ari Duda teh teu loba pikiran. Bebas aku mah aing melangen ieu.
Dan pada akhirnya gubernurnya pulang subuh terus. Inilah enaknya jadi duda. Pulang jam berapapun tidak ada yang menunggu di rumah. Nah, kita lihat nih guys. Hanya di Jawa Barat, di Provinsi Jabar, orang mau bayar pajak gembira, senang. Ini luar biasa. Ini sebuah prestasi dari seorang pemimpin yang bisa merubah sistem dan situasi. Bayangkan, kita lihat di mana-mana yang namanya mau bayar pajak orang males. Males itu dianggap beban, ya kan? Menurut logika, menurut logiknya kan. Tapi di Jabar ini keren loh. Orang mau bayar pajak itu dengan sukacita. Karena itu tadi strategi dan ide-ide seorang pemimpin yang cerdas dan brilian. Saya dukung Kang Deddy. Semoga Kang Deddy kedepannya bisa menjadi orang nomor 1 di Indonesia, agar rakyat Indonesia bisa merasakan kepemimpinan yang adil, merata, dan perlu pemimpin yang memprioritaskan keinginan, kebutuhan, kesejahteraan rakyat Indonesia. Seperti itu. Keren banget. Sampai Kang Deddy bilang tadi, inilah kehebatan seorang pemimpin duda. Wow. Haruskah semua provinsi didudakan dulu, baru mereka akan bangkit dan maju? Luar biasa. Ini pasti suka nih semua orang kalau begini. Bener nggak? Tenang guys. YouTube balik semua. Itu hanya intermezzo saya ya. Jadi nyeleneh ya Kang Deddy. Emang ada komedi juga. Emang guys, hidup ini gak boleh kita terlalu serius. Gak boleh kita terlalu bercanda. Semua itu ada ritmenya, ada timingnya, ada momen-momennya. Kalau kita serius, kalau kita bercanda. Nah, menurut Kang Deddy, inilah kehebatan seorang gubernur duda. Yang saya pertanyakan, mohon maaf nih guys, para gubernur yang ada di Indonesia, apakah sekelebat ada di pikiran Anda semua bahwa kami pun akan menyusul jadi duda? Biar kayak Kang Deddy maksudnya. Oke ya, mohon maaf tadi hanya bercanda nih guys. Kalau serius juga itu hak prerogatif, silahkan. Yang penting istrinya nggak marah juga gitu kan. Nah itu tadi kehebatan di Provinsi Jawa Barat yang saat ini makin mendunia ya guys. Luar biasa. Terus ada lagi kita lihat tadi. Ada Kang Deddy katanya mau dituker sama Gubernur Jawa Timur menurut warga Jatim nih. Saya di sini agak menggelitik guys. Jatuhnya ini seperti barang. Haruskah nanti ada sistem trade-in gubernur? Tapi boleh tuker tambah dong. Sekarang ini contoh nih, mohon maaf contoh. Seperti masyarakat Jatim tadi menginginkan Ibu Kopipah pindah ke Jabar, Kang Deddy pindah ke Jatim kan seperti itu kan. Menurut warga Jawa Timur tadi ya. Tapi saya belum mengusulkan yang boleh trade-in dong. Ya kan? Yang bagus pasti lebih unggul nilainya, value-nya, harganya. Nah, yang nggak bagus nambah dong. Yang saya pertanyakan mau nambah berapa warga Jawa Timur kalau seumpama Kang Deddy sama Ibu Kopipah di trade-in. Tuker tambah atau maksudnya. Ada-ada aja ya. Jadi itu adalah sebuah intermezzo nih guys. Bahwa masyarakat itu mengekspresikan kekesalannya, kekecewaannya. Yang satu mengekspresikan kesenangannya, sukariang, sukacitanya. Memiliki pemimpin yang adil, bijak, dan emang segala sesuatunya berjuang untuk rakyat. Untuk kesejahteraan, kemakmuran, perkembangan, dan kemajuan wilayah tersebut. Salah satunya di Jawa Barat. Pak Belit. Oke, YouTube balik semua kita lanjut. Kalau menurut saya nih, ini ada masyarakat yang fanatik partai, bayangin. Biasanya secara psikologi, secara kejiwaan dan emosional, masyarakat kalau udah fanatik, dia akan endingnya like dislike. Apapun bentuknya, kalau bukan dari kubunya, bukan dari partainya, udah nggak suka. Apapun yang terjadi. Tapi beda lagi dalam menilai Kang Deddy. Ada warga nih ya, dulu dia tidak memilih Kang Deddy karena dia fanatik partai. Tapi setelah ngelihat kinerja Kang Deddy begitu memukau, begitu mengagumkan, masyarakat Indonesia yang melihat
maka dia langsung jatuh cinta atas kinerja dan menyukai kepemimpinan Kang Deddy. Wah, kita lihat nih guys. Ada perasaan nyesel juga nggak milih beliau gitu. Saya nih jujur ya, waktu pilkada itu tidak memilih KDM karena memang saya punya partai yang selalu saya pilih. Tapi ketika KDM yang terpilih dan saya melihat beliau itu melakukan gebrakan-gebrakan yang luar biasa, saya tidak sungkan dong mengacungi jempol, Masya Allah gitu, Pak Deddy Mulyadi, panjang umur perjuangan Pak, sehat selalu gitu. Tidak sungkan mengakui kehebatannya. Bahkan ada perasaan, aduh kemarin nyesel juga nggak milih beliau gitu. Kalau pada akhirnya yang terpilih bukan dari pilihan kita, dan kemudian yang terpilih itu ternyata sanggup melakukan gebrakan-gebrakan yang positif, ya kenapa nggak kita dukung walaupun kemarin kita nggak memilih dia gitu loh. Nah ini dewasa berdemokrasi. Pelabuhan, jaringan laut, jaringan darat, kita ini sudah segala dijual, sudah bikin apa? Nah ini kenapa saya sangat ketat sama fiskal, itu kita ini sudah segala dijual, kita ini sudah bikin apa? Ini renungan kemerdekaan kita. Oke guys, itu masyarakat betul-betul curhat. Dulu dia katanya fanatik partai, tidak menyukai partai lain kecuali partai yang diusungnya atau disukainya. Dan dia jelas belak-belakan tidak memilih Kang KDM atau Kang Deddy Mulyadi waktu Pilgub ya, pemilihan gubernur Jabar kemarin. Tapi dia terang-terangan setelah melihat kinerja Kang Deddy, kecerdasan, ide, terobosan, strateginya dalam mengelola Jawa Barat, dia langsung menyukainya dan jatuh cinta atas prestasi dan kinerja Kang Deddy. Wow, keren, ini baru penilaian secara objektif. Karena biasanya orang kalau udah fanatik akan muncul like dislike. Walaupun gimana pun, yang penting itu bukan partainya, bukan kubunya, bukan pihaknya, dia akan tetap nggak suka. Karena secara psikologis sekarang di Indonesia, sistem pemerintahan, sistem dunia kerja, sistem apapun udah menjamur yang namanya sistem like dislike atas dasar suka dan tidak suka. Itu tadi ya. Nah kita lanjut nih guys. Jadi sekarang ini dari masyarakat profesinya ojol hingga memohon ke Kang Deddy untuk membenahi perusahaannya, mungkin nggak tahu, merasa nggak adil atau apa, itu nggak tahu sistemnya atau gimana ya, kita lihat nanti. Dan ada lagi celotehan masyarakat Jawa Timur, saking geramnya sama pemimpinnya yang sekarang mungkin melihat ekspresi dia, saking geramnya, saking gak sukanya sama pemimpin saat ini yang memimpin wilayah Jawa Timur, menurut mereka ya, menurut warga Jawa Timur, hingga mau menculik Kang KDM untuk dibawa ke Jawa Timur. Walaupun ini bukan rencana jahat ya, dalam artian karena saking pingin Kang Deddy untuk menjadi pemimpin atau memimpin Jawa Timur, menjadi gubernur di Jatim. Kita lihat guys. Kapan Bapak Aing mau ngurusin ojol? Karena pemerintah udah nggak mau ngurusin ojol. Kita lihat ya, kita kan ada batasan kewenangan gubernur ya, tapi kita cari. Tapi mereka nggak nurut sama SK gubernur yang tahun kemarin sudah dikeluarkan. Tarif roda 4 dan roda 2. Ya nanti saya lihat. Yang mengeluarkan dan mereka nggak ngikutin. Oke, nanti kita ambil tindakan kalau memang lanjut. Ya. Ayo, Bapak Aing ya. Ojol berharap sama Bapak Aing ya. Ya, Kang, gini Kang. Kemarin itu kan aku kan curhat di TikTok, ya kan, curhat bahwa ini gubernur kita ini kan gimana ya, apalagi masalah pertanian, masalah yang lain aja tidak keurus. Nah ini kan kemarin wisata kuliner dan jual durian segala macam, pengajian. Nah kemarin kan saya curhat, mau saya oper dengan Bapak KDM Gubernur Jawa Barat. Nah ini saya disuruh nyulik Kang. Ini gimana kalau itu teman-teman petani kita kumpulkan ya, kita nyewa truk atau bis, kita culik Bang KDM ya? Masuk. Oke. Terima kasih teman ya. Nanti jangan marah ya kalau saya culik, karena ini sudah dapat lampu hijau dari Anda ya.
Nanti saya culik nanti. Kita sudah. Oke guys. Nah, YouTubeolik semua dimanapun berada, kita lihat ya berbagai aneka gaya, aneka cara masyarakat Indonesia untuk mengekspresikannya. Saking mereka mengharapkan punya pemimpin di wilayahnya seperti Kang Deddy Mulyadi. Bayangkan loh guys, luar biasa. Ingin menculik Kang Deddy katanya agar bisa menjadi gubernur Jawa Timur. Nah, dalam artian kita menyikapi informasi perkembangan situasi saat ini, Kang Deddy adalah mewakili masyarakat. Jadi anggap kalau saya itu Kang Deddy adalah sosok pemimpin yang mewakili hati nurani, keinginan dan cita-cita atau ekspektasi rakyat Indonesia. Saya yakin. Jadi kepada para pemimpin saat ini pusat maupun daerah, mari silakan selama karya ide gagasan Kang Deddy tidak didaftarkan di HAKI atau hak intelektual, maka saya jamin yang plagiat, yang mengcopy paste gagasan idenya, yang mencontohnya tidak akan kena gugatan hak cipta. Bakalan justru itu bagus. Jangan malu mencontoh yang lebih baik. Karena ingat, ending kehebatan seorang pemimpin adalah dia sportif, dia berjiwa humble. Dia tidak membawa ego. Kalau kita membawa ego, maka rakyat yang akan menderita. Kalau kita membawa sombong, maka rakyat akan menderita. Buang ego, buang sombong. Kalau emang Kang Deddy sebagai pemimpin percontohan, silakan Bapak-Bapak Gubernur dari Sabang sampai Merauke, di seluruh provinsi di Indonesia, mencontoh Kang Deddy walaupun tidak 100% copy paste. Paling tidak. Banyak kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat yang bisa diambil oleh gubernur lain. Ataupun membangun sebuah inovasi. Kita mengadopsi, ini mohon maaf ya. Para gubernur di Indonesia mengadopsi dari karya ide gagasannya Pak Deddy Mulyadi atau Kang KDM. Silakan. Bisa dimodifikasi, kita kreatif, bukan berarti harus 100% copy paste atau copy paste. Yang penting kita lihat respon masyarakat bahwa masyarakat Indonesia menginginkan pemerintahan daerahnya dipimpin oleh gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi. Seperti itu ya. Oke, YouTubeolik semua, itu tadi konten terbaru dari Adam Jeep. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, maklum. Adam Jeep hanya manusia biasa ya. Semoga sehat-sehat selalu, berkah rezekinya melimpah. Mohon support dan dukungannya buat YouTubeolik semua yang budiman. Adam Jeep selalu doain sehat selalu, berkah dan rezekinya melimpah. Silakan dukung channel Adam Jeep yang berkenan. Mohon dukungannya melalui super chat, super thanks, super stiker atau gabung di komunitas Adam Jeep. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Terus pantengin konten-konten terbaru dari Adam Jeep, konten-konten komedi dari Shot Adam Jeep. Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.